Selamat pagi Pak Riko. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak. Sudah berapa bulan kita ada ketemu ini? Oh iya. Mulai bulan Desember ya. Desember. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan bisa bertemu kembali. Iya. Di pendamping kali ini Pak Riko, saya ingin coba ngobrol dulu ya. Iya. Terkait dengan sebelum nanti Pak Riko tampil sebagai guru di kelas untuk observasi. Untuk observasi ini Pak Riko, apakah Pak Riko sudah pahami dulu tujuannya dari pembelajaran nanti? Iya sudah Pak. Itu terkait dengan apa? Jadi materinya ini materi describing person, yaitu menjelaskan, mendeskripsikan tentang ciri-ciri seseorang untuk siswa kelas 7 Ya. di semester 2. Artinya pengenalan ciri-ciri tubuh begitu ya? Iya, ciri-ciri Bahasa seseorang. Inggris. Iya, secara fisiknya. Iya. Artinya nanti jangan lupa disampaikan terlebih dahulu ke anak-anak gitu ya. Siap. Terkait tujuan belajarnya apa sehingga anak-anak bisa lebih siap. Iya. Kemudian untuk pengembangan yang hendak dicapai terkait dengan itu apa Pak Riko? Jadi di sini saya fokus untuk ke speaking dan juga ke writing, Pak. Dua skill ini yaitu keahlian mereka untuk berbicara dan juga menulis. Berbicara langsung untuk mendeskripsikan tentang ciri-ciri seseorang dan juga menuliskan ciri-ciri. Selain dua ini apakah ada hal yang lain yang nanti bisa dikembangkan oleh anak sendiri atau dengan Pak Riko untuk pembelajaran selanjutnya? Oh iya. Selain itu nanti juga saya akan menampilkan video anak-anak menyimak dan juga membaca dan juga mendengarkan. Jadi selain speaking dan writing itu mereka juga ada listening dan juga readingnya. Oke, keren. Kemudian apa yang strategi yang akan dipersiapkan oleh Pak Riko agar nanti selama proses pembelajaran itu berjalan dengan baik? Strateginya nanti itu pembelajaran berbasis individu dan juga pembentukan kelompok. Ada kelompok ya? Iya, kelompok diskusi kecil. Di dalam kelompok itu apa yang mereka lakukan? Di dalam kelompok itu nanti akan ada sebuah project. Jadi anak-anak saya minta untuk mendeskripsikan sebuah gambar yang berisi tentang seseorang dan mereka bekerja kelompok, bekerja sama untuk mendeskripsikan gambar tersebut. Ya, keren Pak Riko. Artinya nanti anak-anak akan mempresentasikan ya Betul Pak. hasil dari proyek tersebut, nanti bisa kemudian diadakan semacam diskusi dengan teman-teman lain. Adakah umpan balik nanti? Ada waktu umpan balik teman-teman yang lain? Iya. Nanti anak-anak nanti ada umpan balik ya di kelompok yang lain. Ya. Baik Pak Riko, itu mungkin yang perlu saya sampaikan, nanti kuatkan terlebih dahulu. Artinya usahakan Pak Riko apa yang direncanakan ini, tujuan pembelajarannya, kemudian strateginya, nanti bisa dilaksanakan ketika proses pembelajaran berlangsung. Ya, siap. Mohon izin nanti Pak Riko untuk menemani di kelas ya. Iya Pak. Ya, saya hanya menjadi penonton yang baik nanti ya. Baik, baik. Oke, selamat bertugas Pak Riko. Terima kasih. Sukses ya. Iya. Ayo kita ke kelas Pak Riko. Good morning. Good morning, sir. How are you today? I'm fine, sir. Okay. Rizal, how are you today? I'm fine. I'm fine. Okay, I'm fine too today. Okay, before we start our lesson, sebelum kita mulai pembelajaran, let us pray together first. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni. Listen, I would like to check the attendance list first. Saya mau cek absennya dulu ya. Iin, present.
Faiz, Present, sir. Putri, Present, sir. Bella, Present, sir. Rizal, Present, sir. Hilman, Hawa, Present, sir. Rizka. Present, sir. Okay, please Rizal, stand up here. Berdiri sini. Everybody please look at Rizal. Coba lihat Rizal. Perhatikan. Coba lihat ciri-cirinya Rizal seperti bagaimana kalau kalian? Apa? Gendut, berisi. Oke, and then pipinya tembem. Matanya sedikit. Matanya sih benar Rizal, matanya sih Rizal. Rizal itu agak berisi gitu ya biasanya. Kemudian pipinya tembem, kemudian matanya sipit. Kalau dalam bahasa Inggris bisa nggak kalian menyebutkan? Gimana Putri? Ayo. Berisi itu fat, oke. Kemudian apa ini? Chubby cheek. What is chubby cheek? Pipinya tembem. Kemudian who is he? Who is he? He is Upin. Okay. What do you think about Upin? Please describe. Coba deskripsikan tentang Upin. Botak. Kepalanya? Botak. Terus Rambutnya besar. rambutnya? Satu. Satu. Kepalanya besar. Kepalanya? Lehernya kecil. Dari kecil. Oh, banyak ya? Telinganya besar. Telinganya besar. Baju warna kuning. Oke. Mulutnya besar. So, coba. Long, straight, blonde hair. Okay. Picture one, the first picture. Coba kalian simak. She has long, straight, blonde hair. Maksudnya apa? Long itu panjang, Lurus, blonde. pirang, Jadi rambutnya gimana ini? pirang agak panjang, lurus, pirang. Oke, lanjut ya. She has short, wavy, fair hair. He has short, curly, dark hair. Yang ini coba. He has, berarti he itu cowok ya. He has song. 8, 9. Okay, there are 9 students, and I would like to choose 3 captains. 3 kapten siapa ya? Rizal, come here please. Rizal, and Iin, and Maria. Please come to forward. Maju depan sini. Siapa? Pak Is, oke. Pak Is. Mar, Putri. Iin, Hawa. balik lagi. Zel. Satu lagi. Bella. Bella. Wah, ternyata Bella. Mar, Rizka. Iin, berarti di rumah. Coba gabung ke kelompoknya masing-masing. Berarti grup 1, Di sini grup one. Maria di sini. Kamu di tengah nih. Oke. Coba kelompok rapat. Gambarnya beda. Saya ganti dia. Di masing-masing gambar itu ada gambarnya orang Ya, Pak. yang kalian kemungkinan sudah tahu lah. Ya. Tolong cari ciri-ciri orang tersebut. Bahasa Inggris. Oh, nggak tahu bahasa Inggrisnya? Oke, tanyakan. Kalau nggak tahu, tanyakan ke Bapak. Nanti tak tuliskan di sini. Ditulis di buku, Pak. Enggak, ini sudah. Tadi Langsung. Ya, dia ciri-cirinya bagaimana? Kalau kamu tahu Ronaldo itu siapa? Pemain apa? Pemain bola. Nah, berarti tulis apa pemain bola itu. Slanting eyes. Dia memiliki mata yang sipit. Ada yang ditanyakan tentang kelompok 3 presentasinya? Nggak ada. Do you understand? Coba sebutkan one karakteristik atau satu ciri-cirinya ini tadi apa? Gendut. Ya, bahasa Inggrisnya apa?
Udah berisi ya. Kamu katanya Pak Ardi. Ayo, He has chubby cik. cheek. Benar? Is that right? He has chubby cheek. Salah. Apa yang benar? Berisi. Ini. Faya Rabbi irhamni bil husnil khotimati subhanakallahumma wa bihamdika. Nah, tadi Pak Riko sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran ya. Alhamdulillah Pak sudah. Ya, dari yang tadi Pak Riko lakukan di kelas, saya mengamati Pak Riko sudah luar biasa mampu menguasai kelas dengan baik. Namun semuanya perlu kita refleksikan bersama Pak Riko ya. Iya Pak. Setelah observasi yang saya lakukan, ini ada beberapa catatan mungkin terkait dengan Pak Riko ketika di dalam kegiatan belajar itu. Iya. Jadi kalau lihat dari yang saya sampaikan, Pak Riko sampaikan tadi di kelas, saya melihatnya ada beberapa hal yang mungkin perlu saya apresiasi. Iya. Salah satunya bagaimana anak-anak itu sudah bisa berdiskusi dengan baik, kemudian ada umpan balik dari teman-temannya, dan yang paling penting itu adalah mereka pembelajarannya berlangsung secara menyenangkan, gitu. Iya. Karena kuncinya di situ. Ketika misalnya tidak menyenangkan, jangan harap kemudian mereka membawa sesuatu ke rumahnya. Artinya ilmu itu tidak akan bisa masuk ketika mereka dalam kondisi tidak netral atau tidak lagi menyenangkan. Dan saya lihat Bapak tadi sudah ramah, apresiasi, kemudian luar biasa membantu mereka untuk belajar. Kemudian dari catatan yang saya dapatkan tadi itu, mungkin yang perlu dikembangkan atau ditingkatkan kembali Pak Riko, itu terkait dengan pembagian kelompok. Oh iya. Ya, usahakan nanti itu dibagi menjadi sesuai dengan minat dan bakatnya. Oh iya. Kalau tadi kan lebih Pemerataan. Ya, tadi kan lebih ke Pak Riko dan anak yang menentukan. Iya. Jadi usahakan mereka ini kalau bisa sesuaikan dengan minat mereka, ya, bakat mereka, karakter mereka. Kalau memang mereka senang dengan istilahnya yang bersifat estetik, usahakan mereka akan ke sana. Yang auditori bisa ke, karena kan tadi itu menjelaskan tentang seseorang. Ya, ciri-ciri seseorang ya. Itu bahasa Inggris. Ada yang senang melihat videonya, oh ya seru ya. Yeah. Ada juga kadang hanya mendengarkan dari penjelasan tuh. Nah, dia mendengarkan itu bisa pakai audio gitu. Ada yang langsung memperagakan di depan. Betul. Tadi sudah ada peragakan di depan. Nah, orang-orang seperti ini harus diidentifikasi terlebih dahulu. Jangan sampai Pak Riko menunjuk anak yang tidak suka dipaksa untuk tidak suka mempraktekkan, kemudian dipaksa. Karena dia senangnya auditori, saya lebih senang mendengarkan gitu. Lebih baik yang estetik, Pak Riko maju depan. Ayo siapa yang menjadi praga gitu kan, jadi model. Dia akan senang biasanya kalau anak estetik gitu Pak. Berbeda kalau dia anak yang auditori, dia biasa enggan beranjak di tempat duduk. Dia hanya ada yang seperti itu. Ada seperti itu ya. Nah, disinilah guru nanti bisa mengidentifikasi itu, dibedakan. Apalagi di SMP ini kan banyak guru ya. Iya. Mungkin guru kelasnya siapa? Guru apa? Guru kelas. Guru kelas. Wali kelas. Iya, wali kelas. Wali kelas 7 Bu Ratna. Nah, guru kelas inilah yang harusnya bertanggung jawab untuk bisa mengidentifikasi itu, sehingga bisa menginformasikan kepada guru mapel ya. Guru mapel. Ya. Ini loh Pak, yang estetik ini. Jadi mengidentifikasi itu mulai dari ini bisa, di kelas awal itu bisa. Jadi dia masuk sampai pertama kali, dia sudah mulai tahu, oh ini anaknya suka ini, oh dia suka ini. Jadi pemetaan minat dan bakat ini sudah mulai dari awal. Sehingga kita tidak asal mengarahkan saja,
Jangan-jangan kita arahkan ke timur, dia sebenarnya ke barat. Betul. Akhirnya kita nyambung. Iya. Kasihan anaknya, kita paksa. Itu mungkin yang Pak Diku perlu Iya, ini ilmu yang bagus Pak, yang harus saya perbaiki ke depan. rencananya tidak lanjutnya apa Pak Diku? Kalau- Misalnya dengan tadi itu. Dari masukan-masukan panjenengan, berarti saya harus lebih mempersiapkan diri Pak, terutama materinya, kemudian juga strateginya, bagaimana mengidentifikasi anak-anak tersebut. Memang tadi saya lebih ke ini, pemerataan saja. Ya. Anak-anak itu yang pinter di satu kelompok memang saya pilih tadi 3 anak itu, memilih teman-temannya yang saya rasa memang lebih di bawahnya. Ya. Mungkin ke depan caranya lebih ke peminatannya, yang anak yang suka ke visual, ada yang suka ke audio. Begitu. Tapi tadi sudah bagus juga Pak Diku ketika Iya. misalnya yang pintar masuk di yang kurang gitu. Kurang, Ya. iya. Nah ini kan nanti ada proses namanya apa istilahnya teman sejawat gitu. Betul. Ya, ada tutor teman sejawat. Tutor Sejawat ya. Itu kan nanti tujuannya yang mampu ini bisa berkolaborasi dengan yang tidak mampu. Jangan sampai yang mampu semua. Iya. Yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya. Iya. Konsep ini sebenarnya berubah-ubah. Iya. Kalau dulu kan memang seperti itu Pak, tapi di beberapa tahun yang dulu itu memang kayaknya lebih mengarahnya yang miskin tambah miskin, Iya. yang kaya tambah kaya. Kalau di Merdeka ini ada kolaborasi, Kolaborasi. Betul. sehingga kayak UN itu kan sebenarnya yang miskin tambah miskin Pak kalau yang UN. Iya. Bahkan yang kaya pun bisa bangkrut. Iya. Kalau ada UN. Gerakannya. Sehingga ketika Merdeka ini sudah mulai dirombak sedikit sebisa mungkin berpihak pada rakyat. Betul. Pada intinya Pak Diku tadi, apakah proses pembelajarannya sudah berpihak pada murid? Saya melihatnya sudah sebagian besar sudah bermasuk. Iya. Ya mungkin yang perlu dikurangi lagi Pak Diku, perlu dikurangi keterlibatan Bapak di situ. Iya. Usahakan kontrolnya Pak Diku terhadap murid ini kurang. Iya. Semakin kurang, tapi pembelajaran efektif, berarti Bapak sudah berhasil. Iya. Tapi walaupun pembelajaran efektif, tapi kontrolnya semua dari Pak Diku, lah ini juga kurang pas. Gitu. Karena diharapkan itu kontrol gurunya minim, daripada memfasilitasi saja, anaknya ya aktif, begitu Pak. Nah ini yang berat sebenarnya kan, bagaimana merancang pembelajaran yang gurunya tidak begitu banyak mengontrol, tetapi mereka bisa berjalan. Iya. Nah ini yang butuh kita persiapkan betul-betul. Kita ambil contoh tadi, saya misalnya melibatkan audio visual seperti tadi, bagus ini. Bisa mungkin menggunakan gambar atau mungkin olahraga yang berbeda, yang seperti bisa 3 dimensi gitu ya, 4 dimensi. Oh iya. Yang Sehingga anak-anak akan lebih menyentuh. iya, itu Mungkin kan seperti lebih- patung-patung itu. ya, itu kan juga bisa Topeng. dilibatkan. Dengan topeng pun mereka sudah bisa membaca. Jadi masuk literasi juga. Iya. Literasi kan tidak harus menulis atau membaca, tapi juga mengamati. Gitu kan. Oh, diraba itu juga literasi. Iya. Karena dengan meraba itu kemudian dia bisa melihat, Betul. bisa membaca kan. Oh, orang ini gemuk ya. Nah, itu nanti saya bisa. Walaupun tidak harus ditulis gemuk gitu ya. Itu mungkin Pak Riko ya. Siapa? Selamat, hari ini Bapak sudah melewati di pendampingan individu yang keempat, observasi. Kita nanti ketemu di loka karya keempat, nanti di Kabupaten bersama teman-teman yang lain. Siap. Terima kasih Pak Riko ya. Terima kasih Bapak. Selamat berjuang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.